Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Abah Rian. Jangan kaget. Banjir bos, lapor bos, banjir bos. Banjar, banjir, banjar, banjir. Lapor bos, banjir bos. Aduh, sudah dijelaskan panjang lebar dari video-video saya yang sebelumnya. Apa akibatnya banjir? Ini akibat keserakahan manusianya itu sendiri. Saya ulang lagi, belipet tadi. Akibat banjir itu akibat apa? Perbuatan ulah manusianya itu sendiri. Kepingin serakah, kepingin rumahnya lega, tokonya lega, rukonya lega, gitu, apartemennya lega, mallnya lega, saluran air got dipampet dicor, gitu, ditutup rapet, saluran air got-gotnya diplester dicor biar lega, gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika air datang, ini diulang lagi nih, sehingga ketika air datang, hujan turun, itu tidak ada pembuangan air gitu. Kalau ada got kan bisa gitu, air itu lari ke pembuangan air tersebut, ke got gitu. Apalagi sekarang nih, air ini sudah tidak ada penyerapannya lagi gitu. Ketika hujan datang, ketika air meluap, sudah tidak ada penyerapan air, sehingga apa? Keluar dari sela-sela ubin rumah, dalam ubin gitu. Makanya mal-mal pada kebanjiran, rumah-rumah sekarang pada kebanjiran. Apa sebab? Karena keluar dari sela-sela ubin, salah satunya. Karena sudah tidak ada penyerapan air lagi. Gitu. Iya, di pinggir-pinggir jalan orang pada usaha, ya enggak, yang ruko-ruko, yang toko-toko gitu, yang mall-mall itu dipapat semua saluran air, bikin bak kontrol biar terkontrol. Apa penyebabnya ini? Saluran air macet gitu, dibenerin, dirawat, diambilin sampahnya. Ini mah enggak, ditutup semua. Gimana jalanan enggak banjir gitu? Karena saluran gotnya itu dipampet semua, dicor, dirapetin, diplester, diaci. Aduh, itu yang pertama tuh ya. Akibatnya banjir itu yang pertama, karena saluran air apa, got dipampet, ditutup, diplester, diaci tuh. Sehingga ketika air datang itu tidak ada arah air itu mau kemana larinya, sehingga numpuk lah, sehingga terjadi banjir. Tidak ada pelarian air itu, jadi menggenang lama-lama banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, dari dataran rendah ini ke atas sekarang larinya. Air itu harusnya kan dari dataran. Sifat air apa sih? Ini pelajaran sifat air. Sifat air adalah dia akan berjalan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah gitu. Nah, ini dataran rendahnya ini nolak lari, akhirnya apa? Akhirnya air itu nolak tampungan dari dataran tinggi. Nah, mentah lagi air itu ke atas. Apa sebab? Karena tanah irigasi, tahu tanah irigasi, tanah pengairan. Tanah pengairan tahu, tempatnya air dah gitu, dijadiin pemukiman, dijadiin lahan-lahan rumah gitu. Udah bikin pemukiman, tempat got-gotnya juga dipampet gitu. Jadi fungsinya tanah irigasi atau pengairan itu harus dijadikan tempat penampungan, bukan dijadikan pemukiman, tempat penampungan air gitu. Sehingga nolak lah, tidak ada air yang menampung. Di bawah udah penuh ya, di tanah pemukiman udah penuh, airnya lari ke atas gitu. Banjir, nggak usah teriak banjir lah sekarang itu. Karena apa? Karena kalian juga, karena akibat ulah manusia itu juga. Gak usah teriak banjir, minta dikasihanin, pengen begini, pengen begitu gitu. Ketika lagi di bawah itu lagi senang, yang di atas gak dipikirin. Ketika banjir dia teriak. Gak usah, karena ini perbuatan kalian semua, perbuatan kita semua
perbuatan ulah manusia itu sendiri. Gak usah minta dikasihanin, banjir 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 teriak-teriak banjir. Gak usah minta dikasihanin, gak usah gitu. Karena apa? Karena perbuatan, saya ulang lagi nih, perbuatan ulah manusia itu sendiri. Mikir gitu. Tanah irigasi pengairan bikin rumah. Nah, ketika penghuni datang, sampai penghuni air datang, ya resiko banjir. Nggak usah teriak ngusik-ngusik, nggak usah gitu, nikmatin aja, udah tahu tanah pengairan berarti kan apa resikonya banjir gitu.